Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Code Igniter. Kini kita akan belajar bagaimana caranya membuat model baru berdasarkan database yang sudah kita buat. Kalau Anda masih ingat pada video course sebelumnya, maka database yang sudah kita buat diberi nama belajar CodeDB. Maka langkah pertama, kita buat file model terlebih dahulu. Pembuatan file model itu dapat dilakukan secara manual. Anda mungkin juga akan menemukan cara yang otomatis, yaitu dengan menggunakan CLI, misalnya dengan perintah migrate. Tetapi di sini kita menggunakan cara manual agar kita bisa memahaminya langkah demi langkah. Kita buka folder up dan kemudian kita pilih model. Di dalam folder models kita belum menemukan apapun. Dan tugas kita adalah membuat file baru. Kita klik kanan dan kemudian new file. Pembuatan nama model itu dimulai dengan nama database-nya. Database-nya adalah belajar code. Anda bisa lihat di sini untuk memastikan belajar code DB. Kemudian diakhiri dengan teks model. Contohnya seperti ini. Kita klik kanan new file dan kemudian ketik belajar code DB. Ingat bahwa file yang ada pada Codeigniter diawali dengan huruf besar, termasuk pada models. Jadi B-nya itu huruf besar, meskipun nama database-nya huruf kecil. Kemudian akhiri dengan kata model, dengan M yang huruf besar juga. Titik PHP. Tekan tombol Enter. Kini Anda sudah punya file dengan nama belajar code dbmodel.php. Tugas berikutnya adalah menulis kode-kode program. Untuk gampangnya, Anda bisa masuk ke dalam dokumentasi Codeigniter. Di dalam dokumentasi Codeigniter, Anda bisa mencari dengan kata kunci Creating Your Model. Di sini ada contoh kode programnya. Maka untuk gampangnya, silakan Anda copy-paste. Anda copy dan kemudian paste di sini. Nah, tugas kita adalah menulis kode-kode program yang ada di antara kelas ini, atau di bawah kelas. Tetapi sebelum kita menulis kode program, di sini ada tulisan kelas user model extends model. Jadi kelas ini merupakan perpanjangan dari kelas model. Yang perlu kita modifikasi adalah namanya. Di sini tertulis kelas user model. Kita ganti dengan nama file yang telah kita buat. Belajar code DB model. Belajar code DB model. Pastikan penggunaan huruf besar dan kecilnya tepat dan sama persis. Kemudian, apa yang perlu kita tulis di sini? Kalau kita masuk ke dalam dokumentasinya, kita lihat di sini, ada beberapa hal yang perlu ditulis. Ini bagiannya. Jadi kalau kita perjelas, protected table sama dengan users. Ini gantilah dengan nama tabelnya. Nama tabel kita lihat di sini. Nama tabelnya adalah teman. Maka di sini nanti akan Anda ganti dengan teman. Kemudian primary key-nya itu ID. Kita sudah memiliki tabel dengan kolom ID untuk primary key. Kemudian use auto increment, true, betul, karena kita telah mengatur agar ID ini diisi auto increment. Kemudian ada beberapa bagian lagi yang tidak perlu Anda masukkan semuanya, hanya beberapa saja yang dianggap penting. Misalnya di sini kita menggunakan nama tabel primary key dan kemudian di sini ada created field, kita gunakan kolom created at yang telah kita buat pada tabel. Lantas updated field kita juga gunakan updated at. Baik, kita copy semuanya, nanti kita hapus satu-satu. Kita letakkan di dalam kode program, kita paste di sini. Untuk tabelnya, kita ganti teman. Nama tabelnya adalah teman. Untuk primary key-nya ID betul, auto increment-nya true. Yang kurang dapat kita pahami untuk saat ini bisa Anda hapus. Misalnya kita hapus seperti ini. Nanti akan kita perjelas pada saat kita membutuhkan. Untuk kali ini kita gunakan yang langsung bisa dapat kita manfaatkan untuk menarik data dari tabel dan kemudian menampilkannya di dalam halaman website. Nah, kira-kira kita cuma butuh seperti ini. Nama tabelnya, kolom untuk primary key-nya, auto increment-nya dibuat true, use timestamp-nya, kita ganti menjadi true karena kita memanfaatkan fitur atau kolom created at dan updated at. Dengan demikian nanti kita membutuhkan informasi waktu. Nah, untuk sementara kita sudah memiliki kode program seperti ini, silahkan di-save terlebih dahulu.